Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vindur Skianto dengan NPM 1817015109. Saya dari kelas B. Pada kali ini saya akan menjawab soal dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma untuk ujian tengah semester. Nah, di sini saya mendapatkan kode soal A karena NPM ganjil dengan dosen PJ yaitu Pak Favorison Erlman Raja PH.D. Di sini yang pertama itu adalah soal tentang isian singkat. Yang pertama, urutkan fungsi berikut dari kompleksitas terkecil sampai terbesar. N log n faktorial, akar n, dan n pangkat 3. Nah, di sini itu semakin kecil itu semakin efektivitas, semacam efektif. Wah, kalau semakin besar itu semakin tidak efektif. Ya, di sini pangkat akar n. Nah, pemisalannya n itu kita misalkan dengan 4 misalnya. Akar n itu akar 4 itu kan 2. 4 log 4 itu sama dengan 2,4 ya. Jadi begitu. Jadi semakin ini semakin besar ya. Jadi ini yang terkecil ya, dan n faktorial jadi yang terbesar. Selanjutnya nomor 2, berapa kompleksitas dari in A, 0, I, N, dan sebagainya ya. Di sini kompleksitasnya itu pengerjaannya. Nah, di sini ada 2 kali. Yang pertama itu ada 2 kali, yaitu yang terdapat pada in A sama dengan 0 dan I sama dengan N ya. Lalu selanjutnya ada di pengerjaan A plus sama dengan I, terus I bagi sama dengan 2. Ya, di sini ada 2 pengerjaan juga. Jadi untuk menghitung while-nya sebanyak I bagi 2, untuk menghitung while-nya ini ya, yang pertama itu kan dapatkan A-nya plus sama dengan I. Jadi nanti I-nya itu dirubah menjadi dibagi 2. Ya, di sini I bagi 2 itu jika dihitung dalam kompleksitas itu sama seperti log n ya. Jadi rumusnya itu adalah Tn 2 kali big O ya, pengerjaannya tadi. Nah, ini pengerjaannya 2 kali big O1 ya, karena ada 2 kali pengerjaan di atas ini. Selanjutnya log n. Nah, ini harusnya I bagi sama dengan 2 ya, karena I bagi sama dengan 2 itu seperti sama dengan log n. Jadi kita berganti dengan log n kali pengerjaan atas seperti tadi, big O1 ditambah big O1. Jadi ini kita pemisalkan saja ya, karena di sini tidak digunakan karena tidak ada variabel n-nya. Jadi kita pemisalkan dengan x saja ya. Nah, di sini selanjutnya yang kita ambil adalah di mana variabel tersebut terdapat di mana pengerjaan tersebut terdapat variabel n ya. Di sini karena variabel n-nya hanya di log n, jadi kita ambil log n-nya. Jadi hasilnya itu big O log n. Nah, seperti itu. Selanjutnya nomor 3. Di sini diketahui log 3 itu sama dengan X dan log 2 sama dengan Y, maka log 12 adalah log 12. Nah, log 12 itu adalah log 4 dikali 3. Bisa juga log 3 dikali 2 dikali 2 itu sama saja. Hasilnya juga log 12. Jadi di sini log 4 kali 3, log 4 itu adalah log 2 pangkat 2 dan log 3. Nah, kenapa ini bisa ditambah? Jadi karena dalam perkalian algoritma itu dia hasilnya jadi tambah. Kalau pengurangan maka hasilnya kalau pembagian maka hasilnya pengurangan. Nah, log 2 pangkat 2 itu dalam ketentuan algoritma itu 2 ini kita pindah ke depan. Jadi 2 ini dikalikan ke depan pangkatnya. Nah, jadi 2 log 2 tambah log 3. Nah, log 2 itu adalah Y dan log 3 itu adalah X. Jadi 2Y plus X, seperti itu. Nah, selanjutnya nomor 4. Tentukan kompleksitas fungsi rekursif. Ya, rekursif seperti ini. Nah, di sini
kompleksitasnya itu cara kerjanya itu ada dua, return X dan return foobar atau return recursive. Ya, di sini itu big O1, big O1 ya. Di sini fungsi rekursifnya adalah X plus Y sama dengan koma Y min 1. Nah, jadi loopingnya ini jika Y-nya itu hasilnya lebih dari 0, lebih besar dari 0, maka dia akan melooping terus, menghitung terus hingga Y-nya itu habis atau Y-nya itu 0. Ya. Jadi rumusnya seperti ini untuk menghitung kompleksitas rekursifnya ini. Jadi Tn n dikali masukkan pengerjaannya tadi. Nah, karena ada dua di sini, kita masukkan saja. Ya. Nah, selanjutnya adalah Tn sama dengan n dikali. Nah, karena ini tidak terdapat variabel n-nya, jadi kita abaikan saja. Maka itu dapat kita. Nah, di sini saya pemisalan dengan A. Saya misalkan dengan A1. Jadi selanjutnya karena hanya terdapat satu yang memiliki variabel n. Jadi kita ambil saja yang n ini. Jadi Tn sama dengan big O n ya. Selanjutnya nomor 5. Ini adalah lanjutan soal dari nomor 4. Ini rekursif tadi. Berapa output dari rekursif 3 dan 4. Jadi di sini kan rekursif itu 3x plus y, y min 1. Nah, jadi 3 ditambah 4 itu adalah 7 dan y-nya 4 itu dikurang 1 jadi 7,3 ya. Karena y pengulangannya itu harus sampai 0 baru dia kembali ke x. Jadi kita harus looping lagi, menghitung kembali seperti tadi. Jadi 7 ditambah 3 itu 10. Jadi 3 dikurang 1 itu adalah 2, jadi 10,2. Nah, karena masih 2, kita looping kembali menjadi 12,1. Hasilnya masih 1, kita looping kembali menjadi 12 ditambah 1 dan 1 dikurang 1, jadi 13,0. Nah, hasilnya 13,0 dia akan kembali ke X dalam peloopingannya tersebut. Ya, begitupun hasilnya nomor 5 tersebut. Jadi output dari rekursif 3,4 adalah 13. Karena dia fungsi looping Y-nya itu berhenti di angka 0. Maka dia akan kembali ke X-nya, yaitu 13 tadi hasilnya. Selanjutnya soal esai. Di sini yang pertama itu buktikan dengan induksi matematika. Nah, yang pertama itu yang A itu fungsinya seperti ini. Ya, rumusnya seperti ini untuk n bilangan bulat positif. Nah, jawaban saya itu yang pertama, kita buktikan n itu sama dengan 1. Jadi kita masukkan n-nya itu sebagai 1. Nah, jadi 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Jadi 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1 kuadrat. Nah, jadi hasilnya itu 1 sama dengan 1. Itu hasilnya terbukti benar. Bahwa kita n-nya itu kita masukkan dengan 1, hasilnya itu 1. Dan itu terbukti benar. Yang langkah kedua itu adalah n k benar. Maka n dan k plus 1 juga itu bisa kita anggap benar. Nah, persamaan selanjutnya adalah seperti ini. Jadi n-nya itu kita gantikan. Jadi persamaan ini n itu kita gantikan jadi 2k min 1 sama dengan k kuadrat ya, maka benar. Selanjutnya pembuktian n sama dengan k plus 1 benar. Nah, jadi fungsi yang ini ya, fungsi yang ini ditambah n dan n-nya itu tadi 2k plus 1 ya, kita tambahkan lagi kan 2, ini kan soalnya kan 2n min 1 ya kan, ini kan persamaan yang tadi ini ya, ini kita dapat karena sudah diketahui benar persamaan ini itu hasilnya k kuadrat, jadi kita langsung masukkan saja jadi k kuadrat. Nah, untuk yang ini itu kita karena 2n min 1, jadi kita masukkan saja n-nya itu sama dengan k plus 1. Jadi 2k plus 1 dikurang 1. Sama dengan begitu pula yang ini. Jadi n kuadrat itu kita masukkan jadi k plus 1. Ya, di sini n-nya intinya n-nya diganti dengan k plus 1. Selanjutnya k kuadrat plus 2k ini plus 2 min 1. Ya.
Selanjutnya adalah ini sebenarnya dikalikan saja. Jadi 2 kali K, ini saya salah kemudian kurungnya tadi, harusnya jadi 2 kali K ya, 2 kali 1 dikurang 1 ya, seperti itu. Jadi K kuadrat tambah 2K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, dari K kuadrat plus 2K plus 1 ini itu dapat, jika kita sederhanakan itu dapat hasilnya itu K plus 1 kuadrat ya. Dan sama dengan K plus 1 kuadrat, dan itu terbukti benar karena itu persamaannya hasilnya sama. Selanjutnya yang B, itu 5n-1 habis dibagi 4 untuk n bilangan bulat positif. Jawabannya itu adalah yang pertama, itu kita buktikan 5n-1 habis dibagi 4 adalah benar untuk n sama dengan 1. Jadi n-nya itu kita ganti lagi seperti tadi dengan 1. 5 pangkat 1 kurang 1 sama dengan 5 pangkat 1 itu 5, kurang 1 sama dengan 4. Ya, maka hasilnya itu 4, dan 4 itu pasti habis dibagi 4. Kedua, untuk n sama dengan k. Jadi n ini kita ganti k, jadi 5k min 1. Ya. Selanjutnya, untuk pembuktian n sama dengan k plus 1 benar, maka 5k, ya, n ini kita ganti dengan k plus 1, 5k min 1 sama dengan 5k kali 5 pangkat 1. Nah, dari mana 5k kali 5 pangkat 1 ini? Kalau dalam perumusan itu 5 pangkat ditambah pangkat, itu hasilnya kita kalikan ya. Jadi pangkat yang pertama ini 5 pangkat K dikali 5 pangkat 1. Ya, itu jika ada pertambahan pangkat seperti ini. Selanjutnya 5K dikali, nah ini bisa kita ganti saja dengan 4 min 1. Ya. Jadi 4 dikalikan saja 4 kali 5K pangkat K ditambah 5K 5 pangkat K min 1. Jadi dapat hasilnya seperti ini. Jadi 4 kali 5K itu habis dibagi 4 setiap kelipatan 4. Jadi mau berapapun perkaliannya, jika itu perkalian kelipatan dari 4, maka hasilnya itu bahkan habis dibagi oleh 4. Dan 5 pangkat K min 1 itu habis dibagi 4 berdasarkan N sama dengan K. Ya. Selanjutnya itu adalah nomor 2. Apakah benar bahwa N plus A pangkat B sama dengan Big O N pangkat B? Nah, jawabannya itu adalah seperti ini. Jadi, N plus A pangkat B itu kita pecahkan dulu, kita keluarkan. Jadi, N pangkat B plus A pangkat B sama dengan Big O N pangkat B. Ya. Nah, selanjutnya kita masukkan Big O-nya. Big O N pangkat B plus Big O A pangkat B sama dengan O Big O N pangkat B. Nah, jadi di sini kita dapat mengambil pangkat yang terbesar ya. Jadi karena pangkatnya di sini nilainya sama, jadi itu kita dapat bebas memilihnya. Tapi di sini karena untuk pembuktian persamaannya itu Big O N pangkat B itu, jadi kita ambil yang Big O N pangkat B ya, di yang sebelah kiri ini. Jadi yang Big O A pangkat B-nya itu kita abaikan saja. Nah, jadi terbukti hasilnya itu benar seperti ini. Selanjutnya nomor 3. Berapakah kompleksitas fungsi rekursif? Nah, rumusnya seperti ini. Buktikan nilai Big O dari kompleksitas fungsi tersebut. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Jadi kita masukkan saja 4 kali Big O. Karena untuk membuktikan nilai Big O, jadi kita masukkan saja Big O di sini. N per 2 tambah Big O N pangkat 2. Nah, selanjutnya 4 kali O log N. Dari mana log N ini? Nah, dari sebelum-sebelumnya sudah kita ketahui N per 2 itu adalah sama dengan sama dengan log N nilainya. Ya, ditambah O pangkat N kuadrat. Nah, jadi di sini kita ambil dari pangkat yang terbesar ya. Karena pangkat yang terbesar terdapat pada Big O N pangkat 2, jadi kita ambil jadi Big O N pangkat 2 ya, hasilnya seperti ini. Jadi nilai Big O dari kompleksitas tersebut adalah Big O N pangkat 2 seperti itu.
Nah, selanjutnya berapakah profit maksimal dari persoalan rasional knapsack yang memiliki kapasitas maksimal 30? Nah, jadi di sini terdapat beratnya itu 30, 15, 3 dan 1. Ya, profitnya itu 90, 60, 6 dan 3 seperti ini. Nah, jawaban saya selanjutnya adalah objek pertama itu memiliki berat 30. Di sini dapat kita peroleh menggunakan cara decreasing order profit weight, ya, PW ini. Selanjutnya adalah objek yang pertama tadi ini adalah 30 beratnya dan profit 90. P per W-nya itu 3. Terus objek yang kedua itu 15 bagi 60. Nah, seperti ini pokoknya. P per W-nya itu intinya P per W itu adalah hasil dari pembagian ini, hasil profit bagi berat, ya. Selanjutnya itu maka dapat kita gunakan, oh ini salah, gunakan P per W terbesar ada di objek kedua. Nah, P per W terbesar itu ada di objek 2. Jadi dengan berat 15 kg. Jadi karena kita menggunakan decreasing order profit weight, jadi kita ambil profit weight ini dengan berat 15. Nah, jadi kapasitas yang kita miliki tersisa 15. Ya, karena di sini maksimalnya 30, ya, dan kita sudah mengambil 15, jadi yang tersisa itu beratnya adalah 30. Ya, beratnya yang tersisa adalah 15, maaf. Dapat mengambil setengahnya. Jadi ini 30 karena kita tidak dapat mengambil 30 semuanya. Itu karena tidak bisa karena akan melebihi batas kapasitas maksimal, ya. Kalau kita mengambil yang ini itu akan kekurangan kapasitasnya, itu masih tersisa banyak, dan yang objek keempat ini juga akan sangat tersisa sangat banyak. Jadi kita ambil saja objek yang pertama. Jadi objek yang pertama ini kita ambil saja setengahnya, ya. Jadi perhitungannya adalah objek yang pertama karena kita ambil setengahnya, jadi kita ambil setengahnya itu 15 per 30, koma dengan kita ambil lagi objek yang kedua itu 15, ya, 15. Nah, di sini saya tidak mengambil objek ketiga dan keempat, ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jika kita mengambil objek ketiga dan keempat ini, maka maksimal kapasitas ini akan tersisa sangat banyak, ya, dan itu akan mengurangi profit kita. Jadi maka profit dari objek yang kita gunakan tadi adalah jumlah profit, ya, dari kapasitas yang kita dapatkan dengan kapasitas 30 ini adalah dari objek pertama dan objek kedua. Itu objek pertama itu 15 bagi 30. Jadi profit 90 ini karena kita ambil setengahnya jadi 45 ditambah 60 dari profit kedua, objek kedua. Jadi jumlah profit keseluruhannya adalah 105. Nah, selanjutnya nomor 5, dengan menggunakan algoritma Kruskal, tentukan MST dari graf ini, grafik gambar seperti ini. Nah, jawabannya itu kita akan buat dari nilai cost terkecil yang ada, tapi jangan sampai membentuk cycle. Nah, di sini yang dimaksud jangan sampai membentuk cycle adalah misalkan sini 4 ABH, ya, atau mungkin lah bisa HIG. Nah, ini yang bisa dinamakan cycle, maupun ACF, terus GICF, itu bisa membentuk cycle, ya, atau siklus. Maka itu tidak diperbolehkan. Nah, di sini saya akan mengambil dari cost yang terkecil, yaitu yang pertama ada 1. H1 itu bisa terbukti karena di sini H dan G itu tidak membentuk siklus. Nah, selanjutnya adalah 2. 2 itu G dan H. Nah, ini tidak membentuk siklus lagi. Selanjutnya adalah I dan C. Ini tidak membentuk siklus, jadi kita gambarkan seperti ini. Ini yang sudah saya pisah-pisahkan, yang sudah saya ambil yang tidak membentuk siklus. Selanjutnya adalah angka 5. 5 tidak ada. 6. Nah, jika kita ambil siklus 6, maka ini akan membentuk siklus, dan itu tidak diperbolehkan. Karena di sini kita tidak boleh sampai membentuk siklus, ya. Jadi ini kita buang aja, tidak kita ambil. Selanjutnya 7. Nah, 7 ini
tidak kita ambil karena itu dapat bentuk siklus ya. Maaf tadi langsung ke 7. Nah, maaf ada yang terlewat. Nah, 4 ya. Dari 2 tadi 3. 3 itu tidak ada, selanjutnya 4. Ya. 4. 4 itu ada di sini, dari F ke C. Nah, jika kita menarik dari H, G, F, C, itu tidak akan membentuk siklus, ya. Maupun ke I itu tidak akan membentuk siklus karena garisnya terputus di I, ya. Selanjutnya adalah B dan A, ya. B dan A itu tidak akan membentuk siklus, ya. Jadi ini kita yes. Jadi selanjutnya adalah 5. 5 tadi tidak ada, 6. 6 itu I dan G. Nah, jika kita ambil 6, I dan G sini, maka akan membentuk siklus dari G, I, C, dan F. Ini akan membentuk siklus dan itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya adalah 7. Nah, jika kita ambil 7 yang antara I dan H ini, kita ambil, maka itu akan membentuk siklus dari H, G, F, C, I, dan H. Itu tidak diperbolehkan. Maka tidak kita ambil. Nah, selanjutnya yang di atas ini kita bisa kita ambil karena dari CD ini tidak membentuk siklus ya. Kecuali kita mengambil yang di 14 ini yang ke arah F ini yang akan membentuk siklus ya. Selanjutnya 7, 8, 8. Nah, kita ambil yang ini. Nah, di sini ini kenapa saya ambil karena di sini kita tarik garisnya tidak akan membentuk siklus ya. Kalau dari sini kita ambil 8 yang di atas ini, itu maka akan membentuk siklus. Itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya 8, tidak 9. Nah, 9 dari C, D itu kan tadi siklusnya 7, kita ambil selanjutnya 9, D ke E itu tidak membentuk siklusnya seperti yang saya sudah gambarkan ini. Nah, selanjutnya adalah 10. Nah, jika kita mengambil 10, itu akan membentuk siklus dan itu tidak akan berjalan. Ya. Jadi kita no, jadi kita hapus saja, tidak kita gunakan. Selanjutnya 11 dari H ke B. Ya, ini 11. Jika kita ambil 11 itu akan membentuk siklus juga. Jadi tidak akan kita ambil. Selanjutnya 12. 12 tidak ada, 13 tidak ada, 14. Nah, jika kita tarik garis angka 14 dari D ke F, itu itu akan membentuk siklus dan itu tidak akan bisa jalan ya. Karena ketentuannya di sini itu jangan sampai membentuk siklus atau cycle. Ya, jadi kita buang saja. Jadi yang kita ambil itu hanya 1, 2, 4, 7, 8 dan 7-nya itu hanya 1, 8-nya hanya 1 dan 9 ya. Sisanya itu tidak kita ambil karena sisanya itu jika kita ambil maka dia akan membentuk siklus ya. Jadi dapat kita ketahui MST-nya itu adalah dari 1 ditambah 2 tambah 2 tambah 4 tambah 4 tambah 7 tambah 8 tambah 9 itu adalah hasilnya 37 ya. Ya. Di sini intinya kita jangan sampai membentuk siklus ya. Jangan sampai membentuk siklus. Ya, mungkin itu saja sekian penjelasan dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.